tipe trader seperti apa, dan time frame yang digunakan. Oke, next. Jadi di dalam penggunaan tipe trading ini dia melekat dengan time frame-nya teman-teman ya. Jadi tidak bisa dipisah dalam materi ini. Makanya dalam satu materi ini kita langsung membahas typical trader beserta time frame-nya gitu. Jadi nggak bisa terpisah, memang harus kita bahas untuk dari setiap typical itu mempunyai karakteristik masing-masing, khususnya pada time frame. Jadi time frame inilah yang menjadi pembeda dari typical tradernya. Oke, langsung saja introduction. Sebelum Anda memutuskan untuk terjun di dunia trading, ada baiknya Anda mempersiapkan diri Anda menjadi trader dengan typical seperti apa nantinya. Karena hal ini akan mempengaruhi banyak unsur yang lainnya seperti psikologi, emosional Anda pada saat trading nantinya, profit yang Anda hasilkan, serta resiko loss yang Anda terima juga sama nantinya yang akan mempengaruhinya ya. Di dalam materi ini kita akan membahas tipe trading dan time frame, karena tipe trading melekat pada time frame, sehingga tugas Anda nantinya hanya menyesuaikan dengan diri Anda yang paling cocok untuk digunakan. Oke, next. Type of trading. Hal yang paling utama yang membedakan dari beberapa jenis atau tipe trader itu terletak pada time frame atau rentan waktu trading yang digunakan. Di antara tipe trading yang populer diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Scalper, 2. Day trader, 3. Swing trader, dan 4. Position trader. Pada prinsipnya, tipe trading tersebut lahir dari cara pendekatan trader untuk menghasilkan profit sesuai dengan situasi dan kondisi dari trader tersebut. Bagi seorang yang penuh dengan kesibukan sehari-hari, maka scalper tidaklah cocok baginya. Anda hanya perlu mencari yang cocok dengan situasi dan kondisi Anda. Oke teman-teman, jadi type of trading ini atau jenis dari typical trader ini ada 4 ya: scalper, day trader, swing trader, dan position trader. Nah, ini dari keempat kesemuanya ini melekat pada time frame atau rentan waktu. Karena kenapa? Karena kan di sini kembali kepada situasi dan kondisi dari masing-masing trader. Kalau seorang trader yang mempunyai kesibukan sehari-hari, orang yang selalu mempunyai pekerjaan di luar, di kantor seperti itu, kan tidak mungkin dia bisa menjadi seorang scalper. Nanti kita akan bahas scalper itu apa. Maka yang cocok baginya adalah position trader atau swing trader. Ini akan kembali kepada nanti situasi dan kondisi masing-masing teman-teman nantinya. Nah, di sini kita akan membahas penjelasannya seperti apa. Oke, next. Time frame. Time frame yaitu di mana harga bergerak di dalam rentan waktu tertentu, yang mana harga diwakili oleh candlestick. Time frame berfungsi sebagai panduan untuk menentukan arah harga. Time frame dibagi dua jenis: mayor trend, yaitu time frame besar dari daily sampai dengan monthly, daily ke atas lah, daily, weekly, dan monthly. Kedua, minor trend. Minor trend ini umumnya orang menggunakan 4 hours atau 4 jam sebagai minor trendnya. Jika kita ilustrasikan, mayor trend berfungsi sebagai peta untuk melihat sebuah negara, maka minor trend berfungsi sebagai peta untuk melihat provinsi atau kota di negara tersebut. Besar kecilnya time frame atau peta tergantung dari apa yang ingin Anda lihat. Contoh time frame 1 hours atau 1 jam, artinya harga bergerak setiap 1 jam sekali, atau setiap 1 jam sekali akan muncul candlestick yang baru, atau satu candlestick sama dengan 4 jam. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke, jadi time frame ini pengertiannya teman-teman, ini adalah sebuah rentan waktu di mana harga bergerak dalam kurun waktu tertentu ya, yang mana harga itu diwakili oleh candlestick. Contohnya ketika kita mendengar time frame 1 hours atau time frame 1 jam, artinya satu candlestick itu berarti sama dengan 1 jam. Berarti setiap 1 jam sekali akan menimbulkan
candlestick yang baru seperti itu. Begitu juga dengan time frame 4 hours atau time frame 4 jam. Artinya dalam satu candlestick di time frame 4 jam itu mewakili 4 jam sekali. 4 jam sekali akan melahirkan atau memunculkan candlestick yang baru. Itu maksud dari time frame, cara membacanya seperti itu. Nah, kemudian time frame ini dia terbagi menjadi dua ya, mayor trend dan minor trend ya, time frame besar dan time frame kecil ya. Jika kita ilustrasikan seperti kita melihat sebuah peta gitu ya. Jika kita melihat peta, misalkan time frame besar itu berarti seperti kita melihat peta di sebuah negara, misalkan Indonesia ya, misalkan time frame besar kita bilang, kita menggunakan daily, itu ibarat kita sedang melihat peta negara di sebuah negara Indonesia seperti itu. Nah, apakah dari ketika kita melihat melihat peta negara Indonesia, apakah kita bisa melihat kota isi di dalam kota tersebut? Artinya kan kita perlu turun lagi ke lebih kecil lagi time frame-nya, atau kita menggunakan time frame yang lebih kecil lagi. Itulah yang disebut dengan minor trend, agar bisa melihat isi dari kota tersebut. Mungkin kalau dari hanya posisi dari mayor trend, dari peta yang besarnya, misalnya kita lihat dari peta sebuah negara, kita hanya bisa melihat titik suatu provinsi gitu. Misalkan provinsi Aceh, provinsi Sumatera Utara, provinsi Sumatera Barat, provinsi Jakarta, misal seperti itu. Kita hanya bisa melihat hanya sebatas titiknya itu, tapi kita tidak bisa melihat isi di dalam kotanya. Nah, untuk bisa masuk ke dalam isi dalam kotanya, maka kita harus menurunkan time frame-nya. Itulah yang disebut dengan minor trend. Ketika kita turunkan time frame-nya menjadi yang lebih kecil, disitulah disebut dengan minor trend. Sehingga misal time frame yang lebih kecil kita melihat provinsi Banda Aceh, seperti provinsi Aceh. Maka di dalam ketika kita melihat provinsi Aceh, maka akan kelihatan kota Banda Aceh, kota Sigli, kota Loksmawe, kota Langsa, dan kota-kota yang lainnya. Begitu seterusnya. Jadi ilustrasi time frame itu seperti kita melihat sebuah peta. Ya, jadi besar kecilnya time frame tergantung kita pengen melihatnya apa. Seperti itu. Itu pengertiannya. Oke, ya, paham ya teman-teman? Jadi yang perlu teman-teman lihat adalah mayor trend dan minor trend, ya. Dan mayor trend ini karena dia berfungsi sebagai panduan, time frame ini berfungsi sebagai panduan untuk menentukan arah, maka mayor trend mutlak wajib digunakan sebagai penentu arah tren secara garis besar. Itu yang disebut dengan mayor trend. Jadi penggunaan mayor trend itu berada di time frame daily ke atas, daily, weekly, dan monthly, seperti itu. Dan sementara untuk minor trendnya umumnya orang menggunakan 4 hours. Oke ya, paham ya teman-teman? Next, type and time frame of trading. Jadi di sini kita akan mencoba menjelaskan tipikal trading dan time frame yang digunakan. Artinya kita akan langsung masuk ke teknis kombinasinya. Oke, penjelasannya. Scalper yaitu trader yang melakukan transaksi trading dalam jumlah yang banyak setiap harinya dengan target profit dan stop loss yang kecil. Karakteristik trend utama, main trend, TF 1H atau 1 jam atau 30 menit. Entry dan exit time frame itu berada di 15 menit dan 5 menit. Target profit dan stop lossnya itu kisaran 1%. Kita menghitung dengan persentase ya teman-teman, biar mudah. Persen dan stop lossnya itu berada 0,5 atau maksimal 1%. Oke, trading rulesnya ketika time frame pada trend utama dan time frame entry sinkron, maka Anda melakukan trading. Jika tidak, maka Anda akan menunggu. Jadi gini. Jadi scalper ini kan tipikal trader yang bisa kita sebut dengan trader receh lah. Ya, artinya dia hanya mengambil profit kecil tapi rutin sifatnya, tapi banyak seperti itu. Misal dia hanya mengambil keuntungan hanya 1 atau 2 dolar, dia take profit 1-2 dolar take profit. Artinya jumlah transaksi dia dalam satu hari itu bisa mungkin di atas 10 kali transaksi seperti itu. Makanya target profitnya dia kecil, dekat, jarak pendek, dan stop lossnya juga pendek, kecil seperti itu. Makanya karena dia menggunakan jarak yang begitu dekat, begitu pendek, maka dia harus menggunakan time frame yang lebih kecil gitu. Maka untuk menjadi tren utama atau main trend atau mayor trend sebagai panduan arah harga dia menggunakan 1H ya, 1 jam atau 30 menit
Seperti itu. Setelah dia melihat dapat arah harga di 1 jam atau di 30 menitnya, maka dia bisa entry di time frame 15 menit atau 5 menit. Misal kalau dia menggunakan 1 jam, berarti dia menggunakan 15 menit. Kalau dia menggunakan 30 menit, dia bisa menggunakan 5 menit. Target profitnya 1% dan stop lossnya maksimal 1% juga. Berarti risk to rewardnya berarti 1:1 atau 0,5%. setengah persen. Berarti risk to rewardnya berarti 2:1. Oke, trading rule ini maksudnya ketika time frame pada tren utama dan time frame entry sinkron, maka Anda akan melakukan trading. Jika tidak sama, Anda akan menunggu. Maksudnya seperti ini. Ini ada gambarnya. Ya. Misal di sini ada time frame 30 menit yang sebelah kiri, dan di sini ada time frame 5 menit. Ini pairing USD Japan Yen. Ini pairingnya nggak perlu teman-teman lihat. Di sini kita hanya melihat posisinya, ya, yang dimaksud dengan sinkron dari kedua time frame, ya. Ini scalper multi time frame. Artinya posisi 30 menit dengan posisi di 5 menitnya, posisi harganya sama, ya. Artinya sama-sama di bawah, ya. Misal kita anggap ini sebagai kita batasi di sebagai garis support, ya. Di sini juga sebagai garis support. Ternyata antara 30 menit dengan 5 menit sinkron, sama-sama berada di support. Nah, pada kesempatan inilah teman-teman melakukan entry. Pada kesempatan inilah teman-teman melakukan trading. Jika tidak sinkron, maka trading rule-nya teman-teman bisa untuk menunggu. Artinya tidak ada entry. Menunggu sampai kedua time frame ini menjadi sinkron. Oke, ya, paham ya teman-teman? Dan ini bisa bisa digunakan atau digabungkan dengan indikator yang lain seperti itu. Bisa dengan MACD, bisa dengan MA cross. Misalkan dengan MACD atau MA cross terjadinya cross MA di 30 menit dan di 5 menit, itu bisa dijadikan sebagai panduan untuk entry. Itu kembali kepada teknis dan strategi daripada teman-teman masing-masing nantinya. Cuman kita di sini sedang fokus membahas untuk multi time frame dari satu tipe trader. Satu sebagai trend utama dan satu lagi sebagai trend entry-nya atau time frame entry-nya. Oke, next. Type and trading untuk day trader yang nomor 2, ya, penjelasannya. Day trader yaitu trader yang melakukan transaksi membuka dan menutup posisi pada hari yang sama. Karena pada market kripto tidak ada istilah tutup market, maka day trade di sini dapat dilihat dari target profit atau dari lama waktu untuk hold sebuah posisi. Oke. Karakteristik tren utama atau main trendnya TF 4 jam. Entry dan exitnya di time frame 1 jam atau 30 menit. Target profit dan stop lossnya itu berkisaran di 3 sampai dengan 5%. Stop lossnya itu berada di 1 sampai dengan 2%. Lama waktu ngeholdnya itu maksimal 3 hari. Trading rule-nya sama, ketika time frame pada tren utama dan time frame entry sinkron, maka Anda akan melakukan trading. Jika tidak, maka Anda menunggu. Oke, jadi penjelasan day trader ini sebenarnya seorang trader yang melakukan, dia buka posisi pada hari itu, juga dia close posisi pada hari itu. Artinya take profitnya juga pada hari yang sama. Karena kenapa? Biasanya istilah day trader ini muncul dari pasar saham. Karena di pasar saham dia ada open market dan close market. Sementara di market kripto itu kan tidak ada istilah tutup pasar, tidak ada istilah tutup market. Karena market kripto itu berjalan 24 jam non-stop tanpa ada berhenti. Seperti itu. Makanya karena kita berada di cryptocurrency, jadi pengertian day trade di sini kita hanya melihat dari besaran target profit yang ditentukan dan lama waktu yang dia gunakan untuk ngehold posisi tersebut untuk mencapai target profitnya, seperti itu. Nah, biasanya untuk time frame dengan day trader ini dia menggunakan 4 jam sebagai peta sebagai penentu arah tren. Kemudian dia menggunakan entry-nya ada di 1 jam atau di 30 menit. Target profitnya itu kisaran 3 sampai dengan 5%, stop loss 1 sampai dengan 2% dengan lama menunggunya maksimal 3 hari. Jadi tidak harus take profit pada hari yang sama, tidak harus, ya. Hanya saja di sini perbedaan dengan scalping dia adalah dari penentuan target profitnya lebih besar angkanya targetnya dibanding dengan
scalper dalam satu transaksi. Ini pengertiannya dalam satu transaksi, teman-teman ya. Misal dalam satu transaksi open posisi, kemudian dia menentukan take profit sebesar 3 sampai dengan 5% dengan stop loss 1 sampai dengan 2%. Oke, kemudian itu ditunggu. Itu maksimal dia menunggunya bisa sampai dengan 3 hari. Seperti itu. Ini pengertian day trader di dalam market kripto. Karena di market kripto ingat tidak ada istilah tutup market. Karena market kripto berlaku 24 jam non-stop, 7 hari di dalam 1 minggu. Seperti itu. Oke. Trading rule-nya juga sama, dia menggunakan multi time frame ya, yaitu dimana time frame 4 jam dan time frame 30 menit menjadi acuannya. Time frame 4 jamnya sebagai penentu arah trennya, time frame 30 menit atau 1 jamnya sebagai entry. Oke, ini contoh teman-teman ya. Di sini ada contoh ketika harga sama-sama berada di support di 30 menit, di time frame entry juga berada di support, maka disinilah kesempatan kita untuk melakukan trading untuk entry seperti itu. Oke ya, next. Nomor 3 adalah swing trader, yaitu trader yang melakukan transaksi dengan mengikuti tren atau swing atau ayunan pada mayor trend dengan menahan posisi untuk beberapa hari bahkan beberapa minggu. Karakteristik tren utama atau main trendnya adalah daily atau weekly. Entry dan exitnya itu di time frame 4 jam atau di daily. Target profit atau stop lossnya ini di atas 5%. Stop lossnya maksimal 5%. Lama waktu untuk ngeholdnya ini bisa sampai dengan 1 bulan. Trading rulesnya sama. Time frame utama dengan time frame entry itu sama-sama sinkron. Oke. Jadi pengertian daripada swing trader ini, dia menggunakan daily dan weekly sebagai arah trennya, sebagai tren utama. Kemudian entry-nya di 4 jam atau di daily. Kalau daily dia sebagai tren utamanya, maka 4 jamnya sebagai entry-nya. Kalau weekly sebagai tren utamanya, maka daily sebagai entry-nya. 4 jam juga bisa, tidak harus fix demikian. Yang penting entry-nya itu berada minimal di 4 jam. Ini untuk target profitnya ini bisa di atas 5% ke atas, 10%, bahkan 20%. Seperti itu. Oke, next. Juga di sini multi time frame-nya sama, dia memberikan sebuah sinyal yang sama, konfirmasi yang sama dari dua buah time frame yang digunakan. Baik itu time frame entry maupun time frame utamanya atau mayor trendnya, dia memberikan konfirmasi signal yang sama. Oke, next. Karena di sini misalkan di sini berarti berada di area resisten, sama-sama di area resisten seperti itu. Apakah akan sell atau lanjut untuk breakout resistennya. Oke, next. Yang keempat itu adalah position trader, yaitu trader yang melakukan transaksi dengan mengikuti trend following dengan time frame besar dan menahan posisi berminggu-minggu atau berbulan-bulan, layaknya seperti investor. Karakteristik tren utama atau main trend itu berada di weekly atau monthly, entry-nya berada di daily dan atau weekly. Target profit dan stop loss-nya ini di atas 50%. TP jarang yang menggunakan stop loss. Lama waktu ngehold itu mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Trading rule biasanya bisa hanya dengan menggunakan single time frame saja, karena akurasi di time frame besar cukup akurat. Atau juga bisa dengan time frame, 2 time frame yang sinkron. Jadi untuk position trader ini seperti kita lebih kepada investasi, teman-teman ya. Jadi kita ngehold, prinsip dari position trader ini adalah buy and hold ya, buy and hold. Jadi setelah kita beli, kita menahan posisinya sampai harga berada betul-betul di puncak. Yang mana time frame yang digunakan adalah time frame yang besar, baik itu weekly, monthly, dan daily sebagai entry-nya. Dan ini cukup hanya dengan menggunakan satu time frame saja, single time frame bisa. Karena dia sudah berada di time frame yang besar, karena tingkat akurasi di time frame yang besar itu lebih akurat daripada time frame yang kecil. Bisa juga dengan 2 time frame yang sinkron. Oke, next. Contohnya seperti ini. Di sini ada monthly dan weekly. Ketika harga berada sama-sama di atas,
Ini memberikan suatu sinkron atau suatu sinyal yang sama seperti itu. Oke, next. Jadi dari keempat tipikal trader tersebut teman-teman sudah paham, dan time frame yang digunakan dan perbedaannya di mana, target profitnya berapa, stop lossnya juga berapa. Ya, di situ sudah teman-teman sudah paham. Nanti tugasnya teman-teman itu hanya memilih mana yang cocok dengan kepribadiannya teman-teman atau dengan situasi dan kondisinya seperti apa. Jadi catatan pentingnya adalah satu, tidak ada sebuah standar atau aturan baku dari kesemua tipe dan time frame of trading di atas. Yang ada hanya sebuah kebiasaan yang sudah populer di dunia trading. Jadi kesemuanya ini tidak ada sebuah standar yang baku, sebuah aturan yang baku dalam menentukan tipikal maupun time frame yang digunakan. Tidak ada, ini hanya sebuah kebiasaan umum yang populer yang digunakan oleh kebanyakan trader di seluruh dunia. Oke. Nomor 2, Anda wajib memilih tipe trading beserta time frame yang sesuai dengan situasi dan kondisi Anda sendiri. Oke, jadi seperti yang saya katakan, teman-teman harus lebih peduli dengan situasi dan kondisinya teman-teman itu seperti apa, lalu pilih mana yang cocok dengan kepribadian teman-teman. Karena seperti yang saya katakan tadi, mungkin situasi dan kondisi kita semuanya berbeda. Ya, ada yang waktunya lebih luang, waktu kosong, ada yang mempunyai kesibukan di luar selain daripada trading. Oke. 3, jika Anda ingin menggarap semua tipe trading di atas, maka Anda wajib melakukan aset manajemen secara terpisah beserta trading plan-nya. Oke, di sini maksudnya pengertiannya ini, jika teman-teman ingin menggarap ke semua 4 tipikal trader tersebut, itu wajib dipisahkan akunnya. Aset manajemen itu artinya harus memisahkan akun. Misalkan akun A untuk scalper, akun B untuk day trader, akun C untuk swing trader, akun D untuk position trader. Dan itu mempunyai trading plan yang berbeda-beda. Artinya jurnalnya juga berbeda, trading historinya juga berbeda-beda. Karena kenapa? Karena di situ agar kita menjaga tingkat konsistensi kita dalam melakukan aktivitas trading kita, seperti itu. Jadi tidak bercampur aduk lah istilahnya, sehingga pada akhirnya nanti ketika kita ingin mengevaluasi hasil history trading kita mudah melihat hasil evaluasinya seperti apa, hasil dari scalper seperti apa, hasil dari day trader seperti apa, swing trader seperti apa, dan position trader seperti itu akan lebih memudahkan kita nanti untuk melakukan evaluasi. Makanya harus dipisah akunnya. Oke. Akun-akun yang dimaksud ini bukan dalam arti kata kita dalam satu akun di Binance itu bisa kita membuat menjadi 4 akun. Tidak harus demikian, karena di Binance sendiri memiliki tipikal market lebih daripada satu. Ada spot market, ada margin trading, ada future trading, seperti itu. Dan itu bisa teman-teman manfaatkan untuk melakukan pemisahan akun untuk akun aset manajemen, karena di situ sendiri saldonya teman-teman kan tidak bercampur, ya. Future market di wallet tersendiri, ya, terpisah, di spot market juga terpisah, di margin trading juga terpisah, alokasi saldonya itu terpisah, ya. Dan yang keempat adalah wajib konsisten dan disiplin dengan apa yang sudah Anda pilih. Oke, jadi sebenarnya tipikal dan time frame trading ini sebenarnya persiapan kita di awal sebelum kita melakukan trading. Nah, jadi setelah kita memilih kita ini menjadi tipikal trader seperti apa dengan beserta time frame yang digunakan beserta isi-isinya lah ya, itu kita harus konsisten dan disiplin terhadap dengan apa yang kita pilih. Pada kesempatan ini kita coba masuk pada aplikasi untuk melihat seperti apa gambarannya. Contoh seperti ini, ya. Misalkan tadi kita membahas scalper, ya. Berarti teman-teman bermainnya di area 5 menitan sebagai entry-nya. Oke. Misal di sini entry. Mungkin 1 jam, kita ambil 1 jam untuk panduan arahnya seperti apa. Oke, kita wajib artinya apa? Mayor trend atau trend untuk tren utama ini sebagai panduan untuk dalam kita menganalisa pergerakan harga kemana.
ya. Itu fungsinya. Dan sementara untuk time frame entry-nya kita ambil 15 menit misalkan. Ini untuk entry, bukan untuk menganalisa pergerakan harga. Misalkan apabila harganya berada di posisi yang sama antara entry dengan time frame utama, maka disitulah kesempatan kita untuk trading, untuk masuk. Nah, di sini karena ini chart kosong, teman-teman nanti bisa kombinasi dengan indikator, ya, indikator yang sudah kita pelajari bersama, ya. Kita sudah share semua strategi, semua puzzle of trading di materi puzzle of trading. Silahkan teman-teman pelajari, silahkan digunakan. Tinggal dipilih indikator yang mana, seperti itu. Ya, pada kesempatan kali ini kita hanya ingin melihat di posisi harga aja. Misalkan ini berada di atas, ya. Kita lihat juga posisi di 1 jamnya juga sama-sama sudah di atas, ya. Ini bisa untuk dilakukan entry, ya, seperti itu. Oke, itu untuk yang scalper. Begitu juga untuk yang day trade, ya. Day trade berarti 1 jamnya sebagai entry, 4 jamnya sebagai time frame utama, ya, sebagai main trendnya. Di sini maksudnya 4 jam ini sebagai untuk kita menganalisa pergerakan harga selanjutnya seperti apa. Karena kalau teman-teman menggunakan 4 jam sebagai entry-nya, berarti di sini teman-teman harus menggunakan daily sebagai trend utamanya atau main trend yang untuk menentukan arah harganya. Oke, itu untuk day trade. Swing trade berarti 4 jam lah sebagai entry dan daily sebagai trend utamanya, seperti itu. Nah, di sini yang saya maksud, kalau daily tadi, ya, swing trade dia bisa menggunakan daily saja. Dia bisa swing trade juga bisa hanya menggunakan satu time frame. Dia bisa menggunakan satu time frame seperti ini, ya, untuk dia sekali entry, untuk dia ngehold, ya. Di sini dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 4 bulan 7. Bisa dia hanya karena dia memanfaatkan ayunan-ayunan swing yang ada di tren besarnya, seperti itu. Contoh seperti ini. Ini di analisa Bitcoin di part 4 itu kita sudah pernah bahas ini. Kita sudah pernah analisa swing ini, ya. Di sini target kita sudah tercapai. Ya, nih di sini dia ambil posisi, dia sell sini, ambil posisi ini, sell sini. Oke, itu juga dengan ini, ambil di sini, sell di sini. Ini untuk yang swing, ya, dia memanfaatkan swing yang ada pada time frame besarnya. Bagaimana dengan pengertian position trader? Berarti position trader dia hanya sekali dari sini ke sini. Tuh pengertiannya swing trader. Dia langsung dari sini kemari, dia langsung invest, dia ngehold. Nah, kalau kita mengukur targetnya berapa? Kalau position trader itu di sini saja sudah hampir 200%, teman-teman. Ya, 188,85% profit dia, keuntungan dia. Kalau swing trader berarti terbagi pecah-pecah kan? Di sini berapa nih? Di sini aja dia sudah 100%. Oke, 100%. Ops, di sini kemari 54%. Di sini 31%. Itu teman-teman. Ya, jadi perbedaannya dari segi waktu lamanya menunggu dan dari segi take profit yang dihasilkan. Ya, ini tetap juga kembali kepada psikologis kita, ya, karena tidak mudah orang bisa menahan posisi itu terlampau lama. Makanya juga kembali kepada kesibukan kita. Kalau kita tidak, jadwal kita terlalu sibuk, ya, kita bisa menggunakan swing atau position trader yang cocok. Tapi kalau kita mempunyai waktu yang longgar, waktu kosong, itu bisa menggunakan scalper atau day trade untuk tipikal yang cocok bagi kita, seperti itu. Oke ya teman-teman, paham ya? Mungkin saya rasa paham untuk materi kali ini.
Next, kita akan bahas materi-materi yang lebih bermanfaat lagi ya. Semoga bermanfaat. Ini pesan saya, tak ada gading yang tak retak, tidak ada trader yang sempurna. Semua dapat memberikan profit maupun loss. Jadi ke semua typical dan time frame yang kita gunakan, dan dari semua strategi trading yang kita gunakan, itu bisa memberikan profit maupun loss, bisa ya. Tapi permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya adalah bagaimana kita bisa mengelola trading ini layaknya seperti bisnis yang profesional. Maka harus sesuai atau cocok dengan kepribadian kita, cocok dengan situasi dan kondisi kita, sehingga kita melakukan trading ini dengan aman dan nyaman, tidak mengganggu aktivitas kita di luar daripada trading, tidak juga mengganggu kesibukan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat, juga semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi orang-orang yang banyak. Silahkan jika teman-teman ingin bergabung di komunitas Crypto Hunter, silahkan klik di link di kolom deskripsi. Jika teman-teman ingin belajar lebih serius dan lebih profesional, silahkan bergabung di kelas VIP trading yang telah kita sediakan. Jadi di kelas VIP trading itu banyak teman-teman yang bertanya apakah itu kelas signal atau apa. Tidak, kita lebih berfokus nomor satu adalah memberikan SOP trading ya. Jadi teman-teman di situ diharapkan teman-teman sendiri sudah bisa memberikan signal trading, sudah bisa menentukan arah tren, bisa menentukan entry. Itu tujuan yang utamanya. Sehingga kita juga mengeluarkan signal trading, tapi signal trading yang kita keluarkan itu lebih bersifat sebagai pendukung. Artinya apakah signal analisa kita sama, cocok, jadi sebagai pendukung dari apa yang sudah kita analisa. Seperti itu. Jadi itu saya jelaskan isi yang ada di dalam VIP kelas trading kita, sehingga banyak teman-teman yang dari nol sama sekali sampai sekarang sudah bisa melakukan trading dan bisa profit seperti itu. Oke teman-teman, mungkin demikian dulu. See you next time, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye bye.